Minta penjelasannya guru tentang salat Id, siapa yang menyembah? Aduh, yang menyembah siapa yang disembah, apa yang kita persembahkan. Masya Allah, hingga lalu dalam tapi kada diamalkan. Nggih, amun orang itu kadada, jadi mengertilahnya yang disembahnya. Kita itu kalau kita makam kema'rifahan yang tinggi adalah di waktu kita itu tidak merasa mempunyai afal dan mempunyai sifat. Yang kita lihat adalah kebesaran daripada kebesaran afal dan sifat Allah Ta'ala pada gerak dan diam kita di waktu kita sembahyang itu. Jadi kita merasakan lezat saja di waktu sembahyang itu. Tidak lagi kita kenal dengan diri kita. Kalau kita masih mengenal akan diri kita di waktu kepanaan itu belum panah lagi. Karena panah itu nanti bertingkat-tingkat. Ada panahnya itu orang itu merasa hadir Allah Subhanahu wa taala. Ada juga yang merasa diliputi oleh Allah Subhanahu wa taala, diliputi apalnya, bukan Allah taala meliputi lah karena syirik kan. Merasa diliputi oleh kebesaran apal Allah taala, diliputi oleh sifat kebesaran Allah taala. Nah, disitulah baru kita mengerti. Kalau disebutkan kada bisa ulun menyebutkannya. Malam yadri lam yazuk. Itulah. Ya, di pertanyaan pian itu ada pertanyaan tatkala orang itu dalam keadaan panah. Kalau pian mengerti yang disembah dan yang disembah itu belum panah lagi, belum dalam keadaan panah. Tapi standar kita ini adalah mengerti bahwasanya kita itu merasa diri kita lemah, merasa diri kita hina, merasa diri kita ini tidak mampu, merasa diri kita ini tidak mewujud di waktu kita itu menyembah. Nah, itu dalam keadaan panah terbuka pintu ma'rifah, namanya waktu kita itu dalam keadaan sembahyang kah, bertasbih kah, berzikir kah. Itu tidak ada pian menyebutkan misalnya siapa yang disembah, tidak ada lagi. Kenapa? Karena di waktu itu kita cuma dilihatkan kebesarannya, keagungannya yang meliputi daripada setiap inci daripada tubuh kita, sehingga kita dalam keadaan lenyap. Apa yang pian persembahkan? Pian kadada. Apa yang pian persembahkan? Kalau pian itu ada yang dipersembahkan, berarti pian mempunyai sesuatu. Padahal pada hakikatnya pian tidak ada mempunyai sesuatu apapun. Karena semuanya ampun orang. Jadi salah perkataannya seperti itu. Salah bahasanya telah dalam saat itu siapa yang menyembahnya? Ya kita. Ini takluk, lebur kita di waktu itu. Dan siapa yang disembah? Ia lebur di waktu itu. Tidak ada yang bergerak kecuali digerakkan. Tidak ada yang melihat kecuali dilihatkan. Nah, apa yang kita persembahkan? Tidak ada. Karena kita tidak ada. Di waktu itu 2 aja kalimatnya, jangan sampai 3. Kita di waktu itu melihat kebesaran keagungan Allah Ta'ala, sehingga kita lenyap dalam keagungan dan kebesarannya. Yang kita lihat itu adalah dilihatkan dengan penglihatannya, merasa dengan perasanya. Nah, itu mewujud dengan diadakan, dilihatkan wujudnya. Seperti itu tingkatannya. Tapi itu tingkatan masih di sini masih tingkatan ibtidaul ma'rifah, terbukanya putuh saja anyar yang ulun sampaikan ini. Nanti itu masih banyak lagi tingkatan asrarnya. Nah, itu orang aja yang mengerti nanti sampai mana tingkatannya. Jadi seperti yang ulun rasakan dalam kepanaan itu tingkatan awal sebelum mendapatkan asrar, masih itu belum dapat sir, masih di dalam keadaan baru tajalli namanya. Tajalli pada sifat dan apalnya. Walaupun sampai ke atasnya itu, sampai kita panah, sampai kita jajab sama sekali, itu tetap aja kita tuh panah pada apal, pada sifat terus. Karena kada mungkin kada panah pada apal dan pada sifat. Walaupun kita nanti tenggelam di isir, di asrar, tetap hukumnya nanti kita itu melihat kebesaran apal dan sifatnya. Cuma yang berbeda apa? Yaitu waridnya yang berbeda nanti. Warid yang diberikan Allah Ta'ala di dalam diri kita itulah yang berbeda nanti. Tapi kalau melihat kebesarannya tetap sama, sampai ke puncak pun tetap seperti itu. Tapi waridnya lah yang berbeda. Warid itu apa guru? Nah, itu ampian. Bertanya pulang warid, nggak ada tahu warid ya asrar, sir namanya. Sir itu rahasia. Nah, makanya sirrul asrar ya. Nah, itu namanya berbeda-beda itu. Bila disebutkan sir aja satu aja berarti. Kalau sirrul asrar berarti satu daripada yang banyak itu diberikan Allah Ta'ala. Entah banyak diberikan, entah sedikit, Allah alam. Nanti tergantung di waktu kita dalam kefanaan itu. Nah, itulah pidian tuh. Jangan pian mengaji kalimat saja. Rasakan dulu sampai pian tenggelam, baru pian mengerti. Jadi kalimat ini kalau orang hafal itulah, ampun maaf ulun dengan Firdianto lah. Ini kalimat ini nanti dibawa lagi ke tempat orang, dibawa lagi, itu namanya pian itu menghujah. Makanya ulun inilah
kalau orang itu belajar ilmu ma'rifat dihafali, itu kada bisa ma'rifat, kada bisa ma'rifat. Wah, ini roh, ini jiwa, ini lam, ini alif, ini ha, itu kada bisa ma'rifat. Lambat ma'rifatnya. Itu ilmu hujjah, ilmu rakam namanya. Itu ilmu kata-kata. Sebenarnya satu aja. Itu semuanya itu. La maujuda ilallah. Ada lagi rakam, ada lagi istilah. Nah, itulah seperti itu. Tapi belajar yang arti la maujuda itu kayak apa la maujuda itu? Merasa makannya, memesrakannya. Sebenarnya bagus saja belajar itu. Cuma kita itu belajarnya itu dengan merasa makan, meyakinakan, memesrakan. Nah, itu caranya. Baru kita itu terbuka futuh. Jadi kita belajar ilmu ma'rifat itu bukan orang ma'rifat, tidak. Namanya belajar itu kekanakan gini bisa. Bisa aja anak-anak kah, siapa nggak bisa aja, itu namanya belajar ilmu ma'rifat. Boleh aja belajar siapa aja. Tapi kema'rifahan itu ingatkan, kema'rifahan itu diberikan oleh Allah Ta'ala bagi orang yang dikehendakinya. Wallahualam. Syekh Murabi Mursyid itu adakah ciri-cirinya? Walaupun mungkin di zaman sekarang sulit guru cirinya. Iya, kadang sekarang ini guru Murabi Mursyid itu dia banyak bersembunyi, terkecuali yang masyhur, sudah yang masyhur. Cirinya orang itu istiqamah, mempunyai istiqamah dan tawakal yang tinggi dan keikhlasan yang luar biasa, baik ikhlas zahir maupun ikhlas batin. Batinnya juga ikhlas. Waalaikumsalam Tuan 88. Masya Allah Tuhan 88, Masya Allah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Umi Sanah, masalah Banjar baru hadir, umpat hadir. Hai Umi Sanah lah. Guru tajali itu salat tuh guru lah. Tajali itu kita duduk nih tajali. Tajali itu harus nampak. Artinya tajali itu secara umumnya adalah nampak. Tetapi kalau di dalam ilmu hakikat tajali itu bila orang sampai ke tajali itu berarti ma'rifat namanya. Kalau dia mentajalikan itu belum ma'rifat lagi. Itu belum ma'rifat. Orang tuh kata-katanya lah mentajalikan Allah Ta'ala ya, itu belum ma'rifat lagi. Kalau dia tajali itu namanya ma'rifat namanya. Ulun yang mentajalikan gerak ulun ini adalah tajali af'al Allah Ta'ala, tajali sifat Allah Ta'ala. Tajali Allah Ta'ala itu mawujud dengan gerak ulun, itu belum ma'rifat namanya ulun. Itu namanya ibtidaul ma'rifat. Tetapi tajali itu seperti apa? Dia melihat geraknya ini bukan gerak dia lagi. Dan lezat dia melihat geraknya ini adalah gerak yang benar-benar sempurna daripada geraknya Allah Subhanahu wa taala, sempurna daripada sifatnya, sempurna daripada apalnya. Itu namanya ma'rifat. Ma'rifat. Dia kadang merasa mempunyai sifat lagi, kadang mempunyai apa lagi. Itulah namanya tajali yang hakiki, yang sebenarnya. Kalau kita ini mentajalikan masih duduk nih, nah duduk mentajalikan, aku ini bisa duduk ini karena ditolongi Allah Ta'ala, aku ini bisa memandang karena diberikan Allah Ta'ala pandangan, mendengar, merasa, mewujud aku ini dirasakan bahwasanya aku mewujud ini diadakan Allah Ta'ala. Itu namanya mentajalikan, memajarkan, menampakkan kebesaran Allah Ta'ala pada diri kita. Ma'rifat lah, ma'rifat fil ilmu janyar itu. Ma'rifat pada ilmunya, artinya dengan keilmuannya itu dia bisa menyatakan bahwasanya dirinya ini tidak mewujud kecuali diadakan Allah Ta'ala. Nanti kalau dia merasa benar-benar kada mewujud, nah itu baru itu namanya ma'rifat yang sebenarnya. Panalah dia pada af'al Allah Ta'ala, panalah dia pada sifat Allah Ta'ala, panalah dia pada kebesaran Allah Ta'ala. Setiap bergerak dan berdiamnya melihat akan kebesaran itu. Di situ sebenarnya ya itulah yang ma'rifat yang sebenarnya. Jadi kada kawa itu harus mujahadah. Mau belajar ma'rifat hanya 2 minggu pelantang-pelanting dah pandir di pasar. Ada bisa puluhan tahun pian mengamalkannya itu. Rancak sudah pian itu tajali. Itu pun pian kada berani masih mengungkapkannya kecuali ada izin. Kalau sudah ada izin baru pian mengungkapkannya. Makanya orang tahu apa itu sirul asrar, apa itu asrar, apa itu sir. Nanti itu apa itu faidul ilahiyah, karena dia menjalani sudah bisa mendapatkan, sudah bisa tajali. Itu nampak seluruh sir rahasia daripada dirinya ini terbuka, hakikat daripada dirinya ini terbuka. Itu ilmu hakikat yang langsung daripada Allah Ta'ala, ilmu Rabbani diberikan sudah dengan dia. Asrar namanya ilmu Rabbani. Makanya orang yang ahli ma'rifat itu dinamakan adalah alim Rabbani namanya. Kenapa?
kealimannya itu bukan melalui buku lagi, kealimannya itu bukan melalui guru lagi, tetapi langsung diberikan sirnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu. Mama ulun ba empat dang sanak, lalu ulun meninggal dan beisi rumah lawan tanah, itu wajib dibagi warisan, wajib dibagi. Inggih, jangan pian minta bagikan non ulun lah, kada ada waktunya. Mama ulun ba empat dang sanak, lalu kai ulun meninggal, ya bagi itu dan beisi. Mama pian tu ba empat bedang sanak adalah lelakian. Beisi rumah lawan tanah tu wajib dibagi warisan. Iya wajib. Kai kata dia tu. Kai pian. Mama berarti kawitan mama meninggal. Iya dibagi dang sanaknya. Urumun anak itu lain anak oleh mama, inggih, mamanya, tapi mang abah menyembunyikan nasab atau menasabkan seseorang kepada diri kita yang bukan nasabnya, haram hukumnya. Inggih, dipadahkan dia jujur. Mutajali itu salat roh lah guru, kada beda, nggih, rohnya kada ada lagi. Nah tapi boleh aja orang seperti itulah, karena tajali itu awal panahnya kita manakan roh dulu, sama aja kena. Jadi ulun kada bisa memadahkan sampean dia nasarilah guru tajali itu salat roh kah, ada, boleh juga bisa pian, tergantung kena, tergantung pian memahaminya seperti apa. Itu kada bisa kita padahkan itu salat roh, kada bisa secara mutlak. Karena roh itu masih kada diakui aja, masih mesti kada diakui, dipanakkan lagi. Seperti itu baru tajali namanya. Itu tajali pada roh saja. Kita ini kan tajali, namanya tajali dengan roh namanya. Artinya kada mewujud sifat dan apal koni kalau kada ada roh. Dalam artian kada hidup. Aku ini mun kada ada roh. Berarti kita ini adalah majhar daripada roh. Nah roh itu harus dipanakkan lagi, ditenggelamkan lagi. Kemana menenggelamkannya? Yaitu kepada yang menjadikannya. Waalaikumsalam. Itu belajar ilmu hakikat kada bisa sepintas lah, sepintas-pintas kada bisa ya. Satu kalimat tapi sampai tenggelam. Akmalia, iya. Berarti apal sifat asma dan jatnya juga yang memuji dia juga lah guru. Iya kalau sudah panah. Kalau kada panah itu kada boleh pian menyebutkan itu, kada boleh. Karena di dalam panah itu kita kada merasa mempunyai apal sifat dan asma lagi, kada ada lagi. Melihat pang sudah kebesarannya. Jangan pian melihat jatnya, tidak ada melihat jatnya. Melihat kebesaran daripada sifat dan apal dan asmanya tadi. Itulah Ibu Akmalia. Yang baik membuka soalnya warung ulun kena ampun orang, masya Allah. Bacakan Fatihah 4 andaki garam di tengah warungnya itu, nanti ditaburkan garamnya. Bolehlah kita cemburu dalam segala hal, apalagi mun sudah nikah, boleh aja cemburu dengan bini, tapi dengan bini dengan laki boleh aja cemburu, itu menandakan sayang. Allah Taala itu bisa cemburu dengan kita. Allah Ta'ala samalah sifatnya dengan kita aja, kada. Kecemburuan Allah Ta'ala itu lain kecemburuan kita. Maksudnya mun kita ini mencintai selain daripada Allah Ta'ala cemburunya kalau orang yang menjalani salik namanya, orang yang merasa itu. Kena itu penjelasannya, kita di dalam tauhid salah ulun. Guru kalau kita kada tahu berapa banyak keadaan puasa yang harus kita bayar di masa lalu kayak Pak Guru, qadha dulu semampu kita. Rasa di dalam rasa guru lah berarti iya mantap, pana ulfana namanya. Waalaikumsalam kakak. Waalaikumsalam masalah Fadir Rajak, masalah. Thank you yang mentap-tap layar, terima kasih. Bujurkah guru kada ada salat yang lain selama masih ada keadaan? Boleh je sembahyang. Maksudnya salat sunat itu haram kalau masih ada keadaan apabila mengutamakan salat sunat daripada keadaan. Keadaan itu hukumnya wajib. Boleh aja kita mengerjakan sembahyang-sembahyang yang lain, tapi maksudnya tetap keutamaan kita mengqadha. Iyalah, itu jangan salah mengartikannya.
Nafkah istri itu duit belanja kah guru? Nafkah itu macam-macam, ada nafkah zahir, ada nafkah batin namanya. Munzahir kan berhubungan berarti dengan duit. Kalau batin berarti dengan berhubungan dengan batiniah. Itu ketenangan, kenyamanan, dan termasuk hasrat seksual. Telah masuk nafkah batin. Masya Allah tabarakallah buan piana. Masya Allah tabarakallah. Masya Allah. Berapa menit dahulu nih? Oh, sejam sudah ulun, Masya Allah. Iyalah, ada kerasaan sejam lah. Napa Akmalia hendak naik ya, biar lebih jelas. Malam tadi ulun kada demut, ini hanya ada demut, nah hanya terbuka, tinggi. Masya Allah. Tapi siang ini kada tapi nyaman membahas itu Akmal milalah, tinggi. Belajar ilmu hakikat, ilmu arifat ini nyaman tuh tengah malam. Kalau waktunya nyaman, perasaan kita nyaman, nah itu paling nyaman. Karena apa? Karena kita sambil musahadah, sambil merasa makan, sambil memasrahkan. Seperti itu. Kalau kita belajar itulah belajar ilmu arifat ini bagus malam. Karena malam itu diturunkan rahmatnya, diturunkan di waktu itu. Karena setiap orang itu diberi pangkat itu di malam hari, termasuk pangkat kedudukan wali dan para nabi. Jadi bagus belajar ma'rifat itu di malam hari. Nah, jadi sahdu. Nah. Sudah baudu guru lalu makan bakso, batal lah, kada batal kecuali makan baksonya itu sambil bekantut sambil tekami. Baru batal. Makan daging batal aja, kada batal makan daging. Nah itu ada orang mengatakan batal guru aja. Batal itu ada di zaman Nabi itu. Nabi waktu makan bersama sahabat makanannya daging. Lalu di ketika itu ada bunyi kantut, kadang-kadang mengakuinya. Lalu sahabat Nabi, siapa yang makan daging harap baudu. Padahal itu bukan, artinya supaya tidak kada menyupani yang bekantut tadi. Jadi semuanya baudu. Seperti itu. Enggak, tarlah ada proyek ini dari TikTok ini. Nah, harus dimasukkan. Nah, wah itu. Ini malam aja tengah malam ya, inggih. Malam tadi tengah malam juga cuma ulun kada mood malam tadi itu. Inggih kada ada rasa ulun tadi itu. Sudah baudu inggih. Inggih Masya Allah. Kerja zalur langit gurulah inggih kerja. Inggih Muhammad. Mudah-mudahan amin sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Guru, maaf betakun pian alumni mana? Nggih, banyak ya alumni. Yang tenang ya kalau guru iya ya ayuhan nafsul mutmainnah. Masalah pian Satria. Ini ada kawan hendak naik. Siapa yang hendak naik? Nah, kena dulu. Siang ini banyak kisah syariat aja guru. Iya biasanya kan pertanyaannya syariat aja kalau siang ini. Kena malam hendak bepicik apa? Bepicik bantal. Enggak masalah, terima kasih. Tapi kak tergantung kita itu. Kadang-kadang kita ini di waktu siang ini karena lejatnya ada, karena waktu lejatnya, karena entah pertanyaan sampian kah, jadi kita bisa merasakan kelejatan, kemesraan. Kadang-kadang di waktu siang ini, ya. Kadang malam itu kadang entah karena kita uyuh kah, entah karena kita letih apa, maksudnya kurang semangat bisa jadi seperti itu. Perlu naikkan satu nih, Zilpia. Minta naik lah presiden minta naik. Assalamualaikum Jia, Masya Allah. Waalaikumsalam guru. Masya Allah. Dari mana nih? Bara TW guru. Muka TW, nggih. Ada di ujung TW adalah. Napa tadi? Ada ulun anak betakon nih guru ini. Ujung orang yang dikatakan Islam tuh kalau belum kenal syahadat kada dikatakan orang yang Islam baru guru. Iya nyata kenapa? Karena syaratnya Islam itu mengucap 2 kalimat syahadah. Bila sudah kan mengucap kalimat 2 kalimat syahadah sudah Islam namanya. Mana apa masalahnya? Itu kan misalnya sudah kenal di situ tadi lah guru lah. Sudah kenal secara umum sudah kenal.
Mengucap dua kalimat syahadat itu kan sudah kenal berarti dengan Tuhan. Makanya di kalimatnya itu kan aku bersaksi bahwasanya tiada Tuhan selain Allah aja. Berarti yang lain-lain itu lain Tuhan. Gedung lain Tuhan, berhala lain Tuhan. Nah itu berarti sudah kenal namanya secara umumnya seperti itu. Makanya awaludin ma'rifatullah, awal-awal agama itu mengenal Allah siapa? Yaitu Allah yang selain daripada yang lain, Tuhan yang menjadikan kita Tuhan yang berhak disembah. Makanya orang kadang-kadang kalau masuk Islam, aku bersaksi bahwasanya tiada Tuhan yang sebenarnya yang berhak disembah selain daripada Allah. Berarti itu sudah. Jadi maksudnya apa? Maksudnya secara umum seperti itu. Lalu kita mempelajari isinya di dalam. Itu setelah kita belajar lagi untuk lebih mengenal. Seperti dengan pian inilah, dengan pian. Ujar orang kenallah pian dengan jila-jia aja. Kenal aja loh. Di mana? Di TikTok. Tak lalu lebih untuk lebih mengenal jia pian orang mana. Orang sini jer pian, orang buntuk jer pian, orang Muara Tewih jer pian. Lalu ulun hendak lebih kenal lagi dengan pian Muara Tewihnya di mana. Itu untuk lebih mengenal terus tuh namanya. Lalu orang mengucap dua kalimat syahadat tadi seperti itu juga. Allah Ta'ala tuh kayak apa? Belajar ilmu tauhid, belajar ilmu sifat 20, belajar perintahnya. Sama dengan pian, gawian pian apa, anak pian berapa, bini pian berapa. Itu untuk lebih mengenal ulun dengan pian, keluarga pian siapa. Nah, seperti itu. Jadi kada bisa kita tuh mengatakan langsung kenal itu nang kayak orang nang wali, kada bisa disamakan. Bisa masjidan ini kada bisa sembahyang karena kada ada kenal lawan Allah Ta'ala, kada bisa. Beda-beda pengenalannya. Nah, ini seperti itu. Paham lah pian sudah? Ya, paham dah gue. Padahal kan kita lawan orang nang kada madakan kada kenal atau kada sah sembahyang. Kita tuh kada kenal. Bila kita tuh kada beriman, pasti kada kenal lawan syahadat tadi. Bila orang kenal syahadat tadi, pasti orang yang berakhlak mulia itu ya lah guru. Iya, pasti beriman pasti bersahadat untuk menguatkan iman itu. Lalu kita mencari apa yang terkandung di dalam syahadat tadi. Hanya orang yang dikatakan orang Islam itu lah guru. Kada mesti juga Islam itu nanti ada tingkatannya, ada pengertiannya lain-lain. Seperti inilah. Kalau kita itu di dalam secara agama, secara hukumnya Islam itu adalah agama kita, Islam. Nanti menghayati Islam itu ke apa? Apa makna Islam itu? Islam itu artinya tunduk. Tunduk itu seperti apa? Tunduk itu taat zahir dan batin. Nah, tunduk secara zahir yaitu mengerjakan sembahyang. Tunduk secara batin artinya mengakui bahwasanya dia lemah. Itu aslama, aslinya kalimatnya aslama yuslimu, islaman, tunduk. Tunduk tuh nanti belajar kita ilmu hakikat bagaimana tunduk yang sebenarnya, bagaimana menyerahkan diri yang sebenarnya. Terus kita kaji seperti itu. Nah, itu pengajiannya. Pian mengaji satu kalimat dia aslama gen pian. Bisa dalam keadaan ma'rifah pian. Karena arti ketundukan itu yang sebenarnya itu seperti apa nanti pian belajar. Ketundukan yang sebenarnya itu seperti apa, menyerahkan diri yang sebenarnya zahir dan batin itu seperti apa, itu nanti kita akan tahu. Itu belajar. Jadi terus agama ini luas, ilmu Allah Ta'ala ini luas. Seumur kita kada habis kita mempelajarinya. Apalagi masalah ilmu ma'rifah, cara mengabdi, cara mengabdi kepada Allah Ta'ala itu yang zahir, yang batin. Itu perlu kita belajar. Jangan kita menyalahkan orang karena tingkatannya berbeda-beda antara satu dengan yang lainnya. Seperti itu. Wallahu a'lam. Paham pian? Nggih, benyalam pian dalam banyu tuh. Suruh kawan bertiga benyalam banyu kayak perasanya. Seberetan bertiga itu apakah sama apa kada? Iya. Nah, pian menyuguhkan teh dengan orang itu satu tinggu. Satu tinggu pian maulahkan, suguhkan jadawan 3 orang tuh. Satu kamanisan, satu kehambaran, satu ada merasa apa-apa ujarnya. Kan berbeda padahal sama aja. Nah, kalimat la ilaha illallah itu sama aja semuanya umum dulu. Nanti pemahamannya dan kema'rifahannya itu berbeda-beda. Wallahu a'lam. Tergantung orang-orangnya yang memakai lah guru lah. Ya, memakai dan satu yang kedua tergantung diberikan oleh Allah Ta'ala.
diberikan. Jadi kalau orang memakai itu belum tentu sama nanti yang diberikan. Pian tuh memakai tukul, beisi tukul, tetangga beisi tukul juga. Pian agan betukangan. Ada kawan tuh jurang gana betukul nih, aku mencatok maling aja aja khusus ini. Nah, aku tukangi ya kada bisa juga. Nah, itu kegunaannya berbeda-beda. Begitu juga Allah Ta'ala nanti memberikan kita itu kema'rifahan itu berbeda-beda. Paham? Iya. Jadi ulun kada bisa menyalahkan ya. orang. Iya, menyalahkan orang kada bisa ulun, menyalahkan orang ma'rifahnya seperti ini. Ya itu kan bagian dia. Bahagian dia seperti itu, bahagian ulun seperti ini. Cuma pian pasti mengerti dengan bahagiannya itu karena asalnya sama. Sama asalnya. Nah, itulah. Itu namanya sudah mesra namanya. Kalau sudah mesra itu sama nanti. Terkecuali membelok. Kalau membelok nah salah ulun. Bisa ulun madahkan salah membelok. Lapas jalur ya lah Garo. Siap komandan. Ya, Lina. Guru misalkan sudah ditalak satu tapi belum dirujuk. Belum nanya lah. Tetapi sudah dirujuk setelah beberapa hari ditalak 3 pulang oleh laki kayak apa itu guru. Nah, tetap itu hukumnya talak 3 itulah. Ya apa ini Lina lah. Ini. Misalkan sudah ditalak 1 tapi belum dirujuk. Ini. Itu kamu talak 2 aja pulang jatuh pulang talak 2 itulah. Kamu talak 3 jatuh pulang talak 3. Nih, artinya habis talak 1 itu ditalaknya pulang sekali talak 2. Kalau disambatnya langsung talak 3 jatuh talak 3. Masalah. Amalan supaya hati ini khusus kada mudah tabulak balik. Nggih. Khusus kada tabulak balik. Berdoa Allahumma sabit qulubana ala dinik. Minta ditetapkan iman kita. Waalaikumsalam Martapura hadir. Guru belum lagi menyuruh bulik. Guru boleh. Belum lagi menyuruh bulik. Apakah itu termasuk talak? Itu kinayah namanya. Tergantung niat lakinya. Oh nor, ikam bulik aja dah mun kayak ini. Nah itu bulik itu maksud laki itu menalak atau tidak. Maksud pian apa bang? Bulik ikam dulu ke rumah. Aku banyak melihat ikam. Wadah mama ikam dulu aku hendak betanang. Ajarnya itu berarti kada menalak. Artinya itu. Bulik ikam ke sana. Datangi mama ikam. Datangi mama ikam. Ma apa aku lu mendatangi mama? Minta iwak ke situ aja. Nah, itu kada talak. Ada jatuh talak. Itu masih kinayah namanya. Kalau nyai ikam bulik nurai, datangi abah ikam situ udah berdiam situ dah. Aku kada suka lagi unikam. Nah itu maksud pian apa? Kita berpisah aja lagi. Nah itu angkam aku berpisah dengan ikam maka itu jatuh talak berarti. Niat pian menalak kabang menalak presiden. Nah itu berarti jatuh. Jadi kinayah. Guru salat yang bujur itu sesuai dengan Nabi itu kayak apa guru? Adakah kitab yang menjelaskannya? Semua yang di kitab itu adalah sesuai dengan yang di Nabi. Ini semua yang di kitab fikih itu. Kita ini kada melihat Nabi, tapi ulama guru kita itu melihat. Jadi sanad keilmuan di kitab itu menunjukkan bahwasanya seperti itulah perilaku Nabi di waktu salat al-adil. Allah alam. Ini kita kitab fikih itu. Tergantung sirnya aja Muhammad Nur Muazzalan. Waalaikumsalam Mbak Nupi. Tergantung nang tergantung lah guru. Iya masalah mading masalah. Ini tergantung yang tergantung. Mau kada tergantung apa yang tergantung. Itulah mantap juga itu. Iya ada. Waalaikumsalam Rian, masya Allah. Rian. Izin nyimak guru minta rila udun pun nggih same-same podoae. Guru amun wali nikah kadam panyumbahyang kayak apa guru? Walinya. Wali itu boleh aja. Wali itu balik orang kada penyembahyang kan hukumnya fasik. Hukumnya fasik. Bolehkah dia jadi wali? Boleh aja. Wali abahnya misalnya fasik. Dia kan walinya. Biar pemain judi boleh aja. Dia itu jadi walinya dia karena dia walinya. Boleh aja. Yang tidak boleh itu adalah saksi. Saksi itu kada boleh fasik. Orang nang maksiat terus menerus atau kadang-kadang menjalankan syariat atau tidak itu namanya fasik namanya. Fasik itu kada sah jadi saksi. Menikahkan sah kalau dia menikahkan dia anaknya kawin, dia penjudi misalnya atau peminum
Sahkah dia menikahkan? Sah. Jadi saksi? Ya kada sah. Kalau jadi saksi, hati-hati memilih saksi. Kalau wali itu dah. Di mana adanya makanan, adanya makam martabat 7. Martabat 7 itu di diri kita ya. Mohon kita memusahadakannya. Martabat 7, tapi martabat 7 itu hilang kita, ada. Nah makanya jarang ulun tadi ulun kan tahu dengan pian. Insya Allah pian kan masih mengaji direkam namanya lah irhok lah, makanya pian tadi mengatakan menyembah siapa yang disembah, siapa yang disembah, apa yang dipersembahkan, itu pian masih masuk dalam kategori namanya ilmiah, namanya dalam artian talqin ilmiah masih. Kalau ulun nyambatnya tuh rekam masih pian belajarnya, tidak dalam tahap mempelajari, memesrakan, memusyahadahkan. Ampun maaf ulun dengan pian. Nah itu terlalu banyak belajar martabat-martabat, dan kita pun kada tahu martabat itu hendaknya. Biasanya pian martabat ahdiyah, wahidiyah, ahdiyah, itu pian kada mengerti, itu hilang nanti. Atau martabat alam roh, pian mengerti lah di alam roh itu di mana, ada mengerti pian. Nah nyatakan itu lah mawujudah sudah ada dah seberatan itu. Makanya ulun tadi sudah ulun padahkan dengan sampian. Maka bila pian tak haji ini, pian pengarasan mengaji ini, orang tuh pian karasi terus. Kayak apa kah? Itu sudah terbukti sudah. Kenapa? Karena ilmu pian ini dihafal. Ilmu pian ini dihafal. Ini adalah sahabat 7, ini martabat 7. Nah inilah, itu dihafalkan. Ini adalah Tubaniyah, Uriniyah, sahabat kita yang waktu lahir, dihafalkan. Itu sedangkan mawujudnya kita kada pernah bertemu itu bilang sahabat kita yang 7 itu namanya aja kita yang tahu. Nah itu sebenarnya belajarnya itu arahnya kepada ilmu kepahlawanan lah, perhok lah, apa nama pian, perhok al-bardin. Rasakan ya pian, rasakan waktu pian merasakan tuh, pernah lah pian merasakan kelejatan, pernah lah waktu kita mengamalkan ini, maksudnya martabat 7, martabat di mana kita di alam arwah, kada pernah kita. Cuma kalau pian itu satu aja, bahwasanya dinyatakan bahwasanya tidak ada yang memperbuat, tidak ada yang berbuat kecuali itu illallah. Nah pian masuk ke dalam martabat yang 7 tadi itu. Nanti pian akan dibukakan di waktu ma'rifah itu alam arwah, pian bertemu dengan roh-roh, pian bertemukan dengan basariyahnya Allah Ta'ala, pian melihat masa depan, masa yang lalu dilihatkan apabila dalam keadaan fana. Jadi martabatnya tuh tenggelam semua martabat 7 itu pada martabat ahdiyah nanti. Satu aja yang mempunyai martabat itu, yaitu zat yang wajibal wujud. Satu saja yang mempunyai sifat, yaitu sifat yang orang yang wajibal wujud itu. Tenggelam kita di dalam afalnya, tenggelam kita di dalam sifatnya, di dalam kebesaran afal dan sifatnya tadi itu, maka seluruhnya ini kita menyatakan, melihat dengan penglihatannya, mendengar dengan pendengarannya. Itu mesra pian. Kan ada lagi martabat 7 itu hilang semuanya. Jangankan martabat 7, kita nang menghafal ini hilang. Karena kita hilang dengan masuk ke martabat yang wajibal wujud tadi itu. Pun maaf lo dengan pialah. Guru ujar orang ada nang rasa hendak menangis terus, bila ada rasanya itu muncul, itu apa guru maknanya? Itu tandanya mesra namanya. Jadi Muhammad Syafalah, kemesraan itu tidak mesti harus menangis. Ada yang bergetar, ada yang sedih, ada. Nah itu waktu terbuka futuhat itu berbeda-beda antara orang. Tapi kalau kita misalnya menangis itu merasa halus diri kita, merasa sedih. Kadang-kadang waktu kita dibukakan futuhat itu kita melihat kebesaran Allah Ta'ala, kita melihat diri kita ini halus. Kadang-kadang dilihatkan kemuliaan Allah Ta'ala pada diri kita ini, kita merasa hina. Terus seperti itu. Makanya bisa menangis, bisa macam-macam nanti waktu terbukanya itu di awalnya itu. Entah itu dilihatkan kebesaran sifatnya, kebesaran zatnya, atau keagungan daripada zatnya. Itu kita tuh kebalikannya, atau kekayaan Allah Ta'ala dilihatkan. Yang maha kayanya Allah Ta'ala itu seperti apa dilihatkan pada diri kita. Kita memandang diri kita ini, melihat kebesaran kekayaan Allah Ta'ala, maka kita tuh merasa berhajat dengan Allah Ta'ala. Nah, itu bisa juga menangis, bisa juga senang. Namun diberikan kebesaran ilmunya, dibukakan waktu kita awal terbuka ma'rifah itu, kita akan merasakan bahwasanya kita ini diliputi oleh ilmunya Allah Ta'ala. Sehingga zahir dan batin kita ini bergeritik, bersuara, berkehendak, rasa diketahui oleh Allah Ta'ala. Nah itu seperti itu. Jadi terbukanya itu macam-macam lah.
muhasabalah ada mesti sama, nanti terbuka ke ma'rifahan. Makanya belajar ma'rifah julun tadi ataupun mengamalkannya boleh sama, tapi terbukanya itu berbeda-beda. Berarti itulah, nah, itu. Pian menangis itu hak bagian pian menangis. Ada orang merinding aja ada, nah, itu beda-beda. Timbul bepandiran ini pula kita lah, masya Allah tabarakallah. Guru ulun salat behunjur kada kawa belipat, maka ulun kada kawa sujud sampai ke sejadah. Kayak apa guru kada kawa guru? Ini kada apa-apa, amang erok lah. Kayak apa pian sujudnya? Rokoknya direndahkan, habis itu sujudnya direndahkan daripada rokoknya. Keadaan sempian sembayang itu di kursi kah? Behunjur kah? Karena betis pian kajung, misalnya karas betis pian, ada bisa dilipat. Ya keadaannya behunjur ya pian sembayang. Ada perlu pian berdiri sehingga mematah batis pian supaya kau berdiri itu mudarat namanya, ada boleh sesuai dengan keadaan dia sembahyang. Rabbi yasir wala tu'asir. Menghuluk seorang laki-laki yang enggak perhatian lawan bini. Menghuluk, dirayu-rayu ayolah armun lah. Menghuluk itu kan bahasa Arab kah? Menghuluk sama menduhul, dirayu aja di bawah. Amun bini pian, amunnya laki pian, ini salah. Bahasa malaikat guru bismillahirrahmanirrahim, lahap ya ajni innanya. Asalah alpian bisa-bisa aja anak menulis. Waalaikumsalam Jamrud. Guru ulun perbetakun. Alam apa yang langit? Apa tuh? Yang legit. Alam apa yang legit? Ribuan bintang yang terang itu guru. Nah, itulah. Yang ribuan bintang yang terang kita lihat alam biasa aja. Alam ajsam namanya. Yang ini. Yang kita lihat ini. Alam nyata namanya. Umpat betakun guru, alam apa yang langit ribuan bintang yang terang-terang itu azlam yang nyata, alam azlam kita ini. Apakah kopi ada zakatnya? Masalah buah-buahan, kopinya kalau kita jual banyak, jual banyak, namanya zakat perdagangan, zakat buah-buahan. Tapi bukan zakat buah-buahan namanya masuknya, tetapi zakat perdagangan karena pian mendagangkan barang. Yang masuk itulah kopi kadada. Gandum, habis itu apalah anggur, habis itu kurma, habis itu bani, itu buah-buahan. Gasan almarhum Ustaz Yazid bin Abdul Qadir Zawas. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Semoga amal ibadah sidin diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dilipat gandakan. Sibuk ulun lawas kada mendengar lipian, bila kada dengar lipian rasa jauh lawan Tuhan. Masa senggokong, masya Allah. Amin ya Allah, amin ya. Guru kirim al-fatihah, sudah tadi ulun kirim makan. Guru kirim, sudah ulun kirim makan. Jairullah lah, inggih sudah ulun kirim makan dengan ini. Ilmu farad datu iyalah guru iya. Sampai wahidiyah sebenarnya, cuma orang sekarang ini banyak menyembunyikan akan itu ilmu satu. Kalau yang ahli, nah kadang-kadang orang tidak mau lagi mengungkap itu, karena orang sekarang ini mau insan, hendak langsung jadi wali, ba'amaliyah kada mau. Nah itu jadi hendak belajar ma'rifat. Nah, bila mau ma'rifat ini tanggung-tanggung belajar, diamalkan dulu. Jangan digembur-gembur, diamalkan dulu sekian tahun mujahadah, musyahadah sekian tahun, memesrakan setiap tahun, bukan setiap tahun, setiap detik, setiap waktu memesrakan. Habis itu merasakan, meyakinakan sampai merasa, sampai terbuka futuhat. Belum juga masih orang itu, kada mau masih. Karena sebenarnya ilmu ini apabila kita tuh semakin merasa kemakrifatan itu semakin kita merasa hina di sisi Allah Ta'ala, merasa hina, merasa rendah, merasa tidak mempunyai apa-apa di sisi Allah Ta'ala. Seberatan itu. Makanya orang yang ahli ma'rifat ini kadang-kadang pada kada tahu. Nah, kada mengerti aku jadi sidin. Nah, kada mengerti itu sebenarnya sidin itu memang kada mengerti karena sidin selalu tenggelam
di dalam hakikat bahwasanya tidak ada mempunyai apa-apa kecuali yang ada itu adalah diberikan oleh Allah Ta'ala. Makanya orang yang seperti ini biasanya tawadhu zahirnya, tawadhu batinnya. Nah itu kita seperti itu biasanya. Guru mama guru. Wallahu alam lah. Guru bolehlah bebinian bakami berdiri, apa hukumnya? Bakami berdiri itu hukumnya mubah saja. Bebinian kah kalau nyala berdiri? Ada mubah hukumnya boleh. Nggih. Mana haram itu menghadap kiblat, membelakangi kiblat. Nah, itu makruh menghadang angin, itulah di bawah pohon yang bisa berbuah atau pohon waktu berbuah itu haram hukumnya. Yang sunat apa guru bakami ini berduduk membelakang, jangan menghadap kiblat itu sunnah hukumnya. Atau mengamihi tempat-tempat orang yang kada baik seperti tempat judi orang mahirai tempat itu sunnah hukumnya. Arti di sunnah itu diperintahkan agama, yustahabu, disukai oleh agama, bukan berarti Nabi pernah mengamihi itu, ada maksudnya disukai oleh agama. Nah telah guru kita mengakui beliau guru, tapi kita apa itu, tapi beliau mengakui teman aja, apakah beliau itu termasuk guru kita? Iya. Hati-hati biarlah diberilah ulun padahkan seperti inilah. Guru itu apabila dia itu benar-benar guru itu dalam artian dia mempunyai ilmu dan tinggi, dia tuh kadang-kadang mau dia mengakui sebagai guru, rasa kada pantas. Rasa kada pantas. Makanya kalau ketemu orang nih siapa aja orang kawanku aja. Padahal murid sidin, kawanku aja. Nah, itu karena kata waduan. Jadi berhati-hati dengan orang yang guru yang seperti ini. Berhati-hati. Karena tawadunya bukan zahir tapi sampai ke batin dia. Nah, dia itu menjaga. Kalau dia sambat misalnya, ini murid pian kah? Oh ini muridku. Beliau tidak suka. Kenapa? Karena nanti menimbulkan ujub di dalam hati sidin. Makanya sampai sini kawanku. Kawanku itu. Itu. Ini kalau kita ini hanya malah muridku di sana tuh, anak buahku di sana itu. Nah itu dibenci itu. Ini aku ujar, nah ulun salah. Ujar Abuya tahu kalau termasuk guru ulun, Abuya Wali Gambut. Berkisah dengan ulun. Nur jis. Apa bah? Aku itu jersidin belajar dengan Habib Abu Bakar Dahlia itu. 10 tahun jersidin belajar aku dengan Abuya Dahlia itu, dengan Habib Abu Bakar yang bermakam di Basirit. 10 tahun aku Nurai belajar dengan sidin itu. Ujar Abuya Wali. Kada pernah sidin menyambut aku murid. Nah, nyapa ujiannya bian. Kada pernah aja sidin tuh menyambut aku nih murid sidin. Mana itu guru yang benar-benar supaya luar biasa lihat dia orangnya. Nah, seperti itu. Pejuang rupiah, assalamualaikum guru hendak batakun. Ada orang manalak talak 1. Setelah itu 1, kemudian ditalaknya 3, hingga jatuh talak 3. 1 dulu, habis itu 1 talak 2, habis itu ditalaknya lagi 1, 3 kali jatuh talak 3. Kalau langsung disebutkannya talak 3, maka jatuhlah talak 3. Seperti itu. Wah itu benar, waswatun. Apa guru talaknya? Jatuh talak 3. Makam qali rahmatan bima Allah. Insyaallah. Izin guru 4 guru. Masya Allah. Kita mujakar aja sayang. Moga pian selalu dan panjang umur dan rezeki dan bahagia selalu. Waalaikumsalam my kids. Masya Allah tabarakallah. Guru ulun ini berisi anak 3. Mendahului berisi anak 3. Ini yang tadi kalau naikakan kena 1 lah, yang masalah talak tadi lah, siapa namanya itulah kalau naikakan 1 mat lah. Kena kada jelas, kada nyaman ulun masalah hukum itu. Siapa tadi? Masalah talak tadi ini pejuang rupiah. Nah, pejuang rupiah nanti ulun naikakan sebentar, ulun bacakan inilah supaya ulun jelas. Namun ada uzur boleh jawab kami berdiri. Iya. Boleh jawab hukumnya kami berdiri itu. Di dalam kitab Sarasitin disebutkan. Ulun izin 4 bah. Waalaikumsalam. Amin. Waalaikumsalam. Pejuang rupiah minta naik pejuang rupiah. Ulun supaya jelas.
Guru ulun 4 berisi anak. Nah, ulun ni berisi anak 3 mandahului kita ketiga-tiganya. Laginya baniat ma'akikahinya. Oh, bila baniat ma'akikahi asajan benajar ja. Kalau baniatnya laksanakan ja. Hinggi akikah itu ada apa yang laksanakan ja akikahnya. Amang imrok lah. Nah, jadi akikah itu kalau dia kita niatakan dan niat pian itu misalnya najar, akikah aja. Niat itu berbeda dengan najar lah, ma'imok lah. Niat itu diniatakan di dalam hati. Kalau najar diucapkan di muntung, itu baru najar. Nggih, itulah amang imok lah. Fatur 711. Ampun sidin semuanya ay guru ya, mantep tuh. Nah, barakah guru semoga. Amin ya rabbal alamin. Hitam putih masalah. Zakat perdagangan dihitung lawan modalnya kah guru atau laba yang aja kah seluruh yang ada di toko itu dihitung. Modal itu masuk di toko itu seberataan, yang ada barang di toko itu dihitung. Seberataan barang yang menunjang toko termasuk mobil misalnya di situ untuk angkut-angkutnya dihitung. Seberataan itu kalau perdagangan. Itu modalnya dihitung berapa modalnya nanang di nota modalnya itu dihitung. Nah, pokoknya barang yang hadir itu dihitung 5 miliar barang ulun di toko nih gitu. Berarti bejar 100 juta salawi 100 salawi juta nih itulah dihitung pokoknya barangnya. Waalaikumsalam ujian di bawah ini patur masalah terima kasih lokasi manda Pak Ustad ponpisnya di Lamandau gratis dia dengan ulun. Sekolah gratis ada ulun, jadi yang akunnya sekolah aneh juga lah. Makan gratis, belajar gratis, kitab gratis. Ini 4 tahun insya Allah alim. Mahdalina, masya Allah. Bolehkah seorang ibu yang memberikan pakaian peninggalan suaminya sedangkan dia masih punya anak kecil? Boleh ya? Ada apa-apa disedekahkan. Dipersedekahkan pakaian tadi, boleh ya? Ada apa-apa? Menhandak. Ini si anak tadi naik nah siapa tadi lah lupa pulang ulun suruh naik. Jamrud waalaikumsalam pamit dulu masya Allah Jamrud. Perdagangan namun suaminya hitung semuanya dihitung namun jualan musimnya sunyi kayak Pak Ustad. Bukan masalah sunyi dan tidak sunyinya, tetapi apabila pian itu sampai 1 tahun dan sampai nisabnya yaitu kurang lebih 77,4 juta dalam setahun itu ada duitnya. Itu berarti sampai nisabnya keluarkan berarti sunyi tidak memandang sunyi dan tidak sunyinya zakat itu. Ini pian kumpulkan untuk keperluan zakat itu. Misalnya dagangan pian 100 juta dihitung semuanya duit yang cash dengan barang di toko itu 100 juta semuanya. Sunyi tidak sunyi pian keluarkan 2,5 juta. Minta. Amun kena sunyi dengan alasan orang kada mengeluarkan zakat seberataan hendak mengeluarkan zakat itu tutup tokonya. Sunyi guru aja, jadi kada mengeluarkan zakat karena alasannya sunyi itu dibolehkan. Alasan sunyi tidak dibolehkan. Alasannya itu sampai nisab dan sampai haulnya mengeluarkan zakat itu bukan sampai sunyinya kada. Bila pian sampai nisabnya keluarkan zakat sunyi kah kada sunyi kah tetap pian keluarkan karena di dalam kitabnya di dalam hukum Islam tidak termasuk tidak mengeluarkan zakat tuh karena alasannya sunyi kada ada. Ini naik guru ya pejuang rupiah ulun naik kan karena pian tadi pertanyaannya ada yang tanyakan siap masalah sembahyang bacaannya Fatihah 4 kada apa lah guru warapa kada apa-apa ini baca Fatihah habis itu qul huwallahu qul benar suara para kada apa hari ini baca ini entar dulu pejuang lah ulun menjawab satu mat lagi. Apabila laki bapadah lawan orang bujang, apakah jatuh talak lawan bini di rumah? Tergantung niatnya. Artinya bujang itu bujang apa dulu? Kalau di sini bujang itu artinya sendirian. Kalau di tempat ulun ini, kalau nyebut pada aku nih bujang jadinya. Dalam hatinya aku nih berpisah lawan bini, kada bebini. Nah itu berarti jatuh talak tuh kinayah mati. Amun nilai dagangan 100 juta, hutang kita 150 juta, tetaplah wajib zakat. Nggih. Walaupun menenggelamakan akan ilu hutang hutang tadi itu menenggelamakan karena ada barang yang hadir itu 100 juta ada barang yang hadir itu
100 juta. Karena ulun bacakanlah di dalam kitab Fathul Mu'innya lah. Itulah yang menenggelamakan itu. Man kadara ala malin au kasbin yaqa'u muwaqi'an min hajatihi wa la yakfihi kaman yahtaju li usrin. Itu miskin artinya, miskin lah. Belum lagi masalah zakat. Karena ulun karyakan, ulun anwakanlah masalah tadi. Inggih, pejuang silahkan qadal. Pejuang dari mana Pian? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Di mana Pian? Oh, ini orang Binuang. Orang Binuang. Ah, orang Binuang. Ah, di mana? Di Binuangnya? Di pasar nih, daerah Pulau Pinang. Iya tahu ya ulun di Pulau Pinang Binuang tuh. Daerah Pulau Pinang juga. Mundir lah berabai lain berarti. Ingin apa tadi? Di di Pulau Pinang aja daerah Binuang ya nyata ya Pulau Pinang daerah Binuang. Nggih, tanya aja. Ulun dapat jawab lah. Nggih. Iya, nggih. Nya kayak ini ulun ini kan bekasnya sarak kalau laki bini. Itu lawas ada ulun kumpuli. Ada ulun kumpuli lawas ulun tinggalkan bertahun-tahun. Berapa bulan? Ini biasa. Pian sarak itu sudah bila pian tinggalkan bertahun-tahun jatuh talak 1 dah. Karena liwat idahnya. Nah, gitu lah. Jatuh talak 1 sudah. Betul lah bini ini padahkan dulu lah. Ulun padahkan dulu. Apabila pian manalak bini itu salah satu itu boleh pian bebulikan selama 100 hari. Ada perlu nikah di bawah 100 hari. Paham pian? Oh iya, belum sampai idah lah bro. Belum habis idahnya. Idahnya itu kan 100 hari. Ya. Atau dia betianan berarti sampai lahir bayinya. Muane betianan. Ini kan pian talak 1 pian tinggalkan kabar bayi. Bertahun-tahun. Betul bro, kan kawin betul jadi bini ulun anom nih. Ponakan bini jadi ulun ditangi pulang biasa bini itu ulun talak 3. Kayak apa itu hukumnya? Kada apa-apa, sudah jatuh talak tadi, kada sah talak 3 itu karena sudah jatuh talak 1-nya. Tapi kan ulun sudah ulun nikah biasa pulang lawan bini yang terdahulu tuh. Ulun nikah biasa kayak apa? Maksudnya ulun kumpuli pulang itu nah ulun kumpuli. Jadi jadinya nang ibaratnya talak 3 itu kan dipakai lagi talak 1 tuh aja nah ulun pakai nang terdahulu. Yang pertama kan pian talak 1. Ya, talak 1. Pian tinggalkan setahun. Iya. Ya tuh talak jatuh udah habis dah urusan pian. Kada apa lagi lah. Jadi biar ibarat talak A3 kada jadi masalah ya, Bro. Oh kan jadi masalah karena pian tuh manalak orang lain ngarannya sudah. Oh iya bujur. Nah, ulun takon itu aja Bro soalnya ulun misalnya itu sama manalak bini orang sudah ada hubungan lagi dengan pian. Sebenarnya. Nggih, pian tadi kan misalnya ngarannya Fatimah. Pian talak 1. Sampai masa idahnya habis, tuh gugur dia talak 1. Gugur dia talak 1 dan pian kada ada hubungan lagi dengan inya tuh. Datang pian, ikam ku talak 3 aja pian. Manalak orang aja itu. Talak 3. Manalak orang tuh sama manalak ampun warung ngarannya pian. Mbak itu gue bebantukan pulang lawan bini terdahulu yang ulun talak 3 itu kisahnya nih. Kada apa-apa, talak 3 tadi itu kada jatuh dan kada sah. Kenapa? Lain bini pian hitungannya dah. Bujur. Lain pian masih dalam keadaan masa idah di bawah idah itu nah. Di bawah 100 hari tadi lalu pian talak. Iya. Tadi talak 1 kelumanya aja minggu tadi. Ini ulun pasti sudah talak 3 wan pian nah tuh jatuh talak 3 tuh. Lawas pengjaraknya gue lawas hitungannya kada. Lawas ya. Dan pian sempat kawin lah. Sempat kawin nang bini di pang menyuruh teman anak biasa kisahnya nih sebagai meyakinkan. Bini anom. Nggih. Kawin bini anom kah? Kawin bini anom ini kedua kah? Biasakan minyak bini Tuhan atau kisahnya nih. Jadi udah tangi biasa padahal udah bertahun-tahun hitungannya saraknya. Oh, enggak apa-apa yang itu kada di kalau kulun talak gitu padahal bini anom itu kada apa-apa yang itu. Kada artinya talak 1000 gini. Kalau ini membantukan biasa pulang itu nang salak 3 itu kan artinya kan itu kada apa-apa di luar itu dah, di luar daripada apa namanya? Sama menalak orang lain pangarnya itu dah, bukan bini kita dah asalnya. Alhamdulillah ya. Syukur aja alhamdulillah itu. Amunnya masa dalam idah tadi. Thank you juga ulun. Ya itu jual mutakon lawan gula. Ngarannya pejuang rupiah. Ada kapan juang duit? Iya pejuang rupiah. Salam amin ko. Hah? Nah, itu dulu gula. Iya itu aja kah? Kalau mengirimi rimpi kah kita boleh berbuat salah sama orang. Kada lagi gula rimpi ini dah. Kada berimpi lagi ini.
Ya, nggih, aja, nggih. Iyalah. Rendi Jagen, kita pernah Assalamualaikum. berbuat salah sama orang. Waalaikumsalam. Pas minta maaf haruskah disebutkan kesalahannya? Bagusnya itu sebenarnya disebutkan Bang Rendi lah. Rendi lah bagus disebutkan. Ulun dulu pernah menggibah pian, menyambet pian timpang, picat, hirang, macam segala itu disambat tampar orang kita selamat tab. Jadi menyebutkan itulah apabila memudaratakan kada perlu kita menyebutkannya. Kalau yang memudaratakan, tapi kalau pian sanggup menyandangnya boleh pian menyebutkannya. Yang kira-kira tidak memudaratkan. Masya Allah, alhamdulillah. Masya Allah. Oot, Masya Allah. Kumaha damang oot. Waalaikumsalam. Udah. Pang guru sebelum 3 bulan masih kawalah bebulikan kada bisa. Berkat cinta ai. Kalau 3 itu langsung Masya Allah. Salah 3 kada beda. Banyu berdal. Masya Allah. Bayu. Kenapa Bayu nih? Bentar lagi 2 jam ke berapa ulun ini sudah? Kebanyakan kena ulun sambil di polo lah 1 jam 45 menit, 41 menit. Assalamualaikum Bayu. Masya Allah. Assalamualaikum. Nah turun ini tapi minta tai. Nggih. Aminku, terima kasih aminku. Masya Allah. Aminku. Masya Allah. Sampai sini dulu lah, 1,5 jam dahulu lebih. InsyaAllah mudah-mudahan ada manfaatnya. Mudah-mudahan kita semua diberikan oleh Allah Ta'ala kesehatan, keafiatan, rezeki yang berlimpah. Umur kita ditambahkan keberkahannya oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, senantiasa dalam rahmatnya, dilindunginya, segala hajat dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, segala urusan dimudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dijadikan kita ini sebagai kekasih-kekasihnya, dimatikan dalam keadaan husnul khatimah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ampun maaf, minta ridha, minta halal kalau ada salah-salah kata ataupun perbuatan ulun yang kada cocok di hati pian. Amin. Mudah-mudahan kita senantiasa dikumpulkan Allah Ta'ala dalam kebaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.